Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Bustomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas program linear bagian yang kedua. Yang B adalah nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear. Apa itu? Yang pertama adalah nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok atau titik ekstrim. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya saja nih, langsung bisa kalian baca ya. Yang A, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Yang B, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Yang C, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Yang D, berdasarkan hasil pada langkah C, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Ya, itu langkah-langkahnya. Kita masuk ke contoh ya, supaya lebih jelasnya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif. Ini fungsi objektif ya, f x, y sama dengan 50x tambah 40y. Nah, pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, 3x tambah y kurang dari sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x, y elemen R. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini kan gambarnya sudah diketahui seperti ini nih. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut ditunjukkan pada grafik di samping. Ya, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut berupa segi 4 dengan titik pojok O, A, ya, B, dan C. Nah, ini sebagai titik-titik koordinat nih. Nanti kalian bisa tahu dari sini ya titik koordinatnya untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum. Nah, titik B dapat dicari dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, ini kan belum diketahui nih ya. Kalau O udah diketahui nih, koordinatnya ini juga sudah diketahui, A, B-nya belum dicari ya, C-nya sudah diketahui. Bagaimana cara mencari B? Yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, dari pertidaksamaan kita ubah nih, x plus 2y kurang dari sama dengan 10 jadi sama dengan 10. Nih, dari kurang sama dengan 15 jadi sama dengan 15 kalau untuk eliminasi dan substitusi. X plus 2y sama dengan 10, 3x plus y sama dengan 15 ya, kalau eliminasi berarti ada yang sama kan, salah satunya berarti dikali 3 nih kali 1, jadinya seperti ini ya, dikalikan semua ya. Maka di sini 3x 2y kali 3 6y 10 kali 3 30. Nanti dikali 1 semua tetap eliminasi apa? 3-nya hilang kan, dikurang tuh. 6y dikurang y 5y. 30 dikurang 15 15. Maka y sama dengan 3. 3 dari mana? 15 bagi 5. Ya, sama dengan 3. Terus substitusi, kan sudah ketahuan tuh y-nya, substitusi aja pakai salah satunya, pakai yang ini misalkan x plus 2y sama dengan 10, y-nya substitusi 3 kalikan 6 berarti x tambah 6 sama dengan 10 ya. Ini pindah ruas ke kanan dikurang 10 dikurang 6 sama dengan 4, maka B koordinatnya adalah 4,3 nih. Sedangkan ini O, A, dan C kan koordinatnya udah ketahuan nih titiknya ya. Lanjutannya seperti apa? Nah, gambar ini sudah diketahui semua nih koordinatnya. O itu titiknya 0,0 ya koordinatnya. A itu 0,5 ya, titiknya kan x, y, jangan lupa ya. B tadi 4,3, C 5,0 di sini ya koordinat. Nah, terus kita substitusi sama fx, y sama dengan 50x plus 40y. Tadi di soal nih ya. Nah, substitusi apa? Koordinatnya. Berarti 50 dikali 0, kan x-nya 0, y-nya 0, kali 0 juga ya. 0, 0 hasilnya sama dengan 0. Terusnya yang 0,5. Berarti 50 kali 0. Y-nya berapa yang ini? 5 kan? Berarti 40 kali 5 sama dengan 200. Maka hasilnya 200 karena ditambah kan. 0 tambah 200, 200. Begitu juga ini 4,3. X-nya 4, Y-nya 3 dikalikan 50 kali 4
200. 40 kali 3 120. Total jadinya 320. Dan seterusnya. C-nya 5,0 substitusi, hasilnya 250. Jadi nilai maksimumnya yang paling besar mana? 320. Nah, dengan koordinat X-nya 4, Y-nya 3. Sedangkan nilai minimumnya mana? 0. Minimum yang paling kecil. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah yang kedua. Nilai optimum dari fungsi objektif dan garis lidik. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang A, buatlah garis A X plus BY sama dengan K. Ya, dengan AX plus BY merupakan bentuk objektif yang dicari nilai optimumnya. Untuk mempermudah, ambil K. Nah, K ini dapat dari mana? A kali B. Dari koefisien ini nih. A kali B, nanti hasilnya dapat dengan K. Yang berikutnya adalah B. Buatlah garis-garis sejajar AX plus BY sama dengan K, yaitu dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX plus BY sama dengan K ke kiri atau ke kanan. 1. Jika AX plus BY sama dengan K1 adalah garis yang paling kiri pada daerah penyelesaian memiliki titik X1, Y1, maka K1 sama dengan AX1 plus BY1 merupakan nilai minimum. Yang kedua, ya, AX plus BY sama dengan K2 adalah garis yang paling kanan pada daerah penyelesaian melalui titik X2, Y2, maka K2 sama dengan AX2 plus BY2 merupakan nilai maksimum. Untuk lebih jelasnya contoh nih. Perhatikan. Dengan menggunakan garis lidik, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif. Objektifnya apa? F X, Y 2X plus 3Y pada daerah penyelesaian yang ditunjukkan pada grafik di samping. Ya, nih. Grafik seperti ini. Penyelesaian gimana? Buat persamaan garis dari fungsi objektif yang diketahui. Yaitu kan tadi 2X plus 3Y sama dengan 6. 6 dari mana? A dikali B. Yang tadi rumusnya ya. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan beri garis G. Ya. Bagian mana yang garis G? Nah, garis G-nya ini nih. Sini ya, garis G tadi ya. Garis G. Nah, perhatikan grafik di samping juga. Geser garis G sehingga melalui titik yang paling kiri. Ya. Diperoleh garis G1 yang sejajar dengan garis G dan melalui titik 1,2. Mana 1,2 nih? 1,2 X ini Y. Di sini nih titiknya nih. Ya. Nah, berarti G1 nih sejajar kan dengan garis G yang sudah tadi dicari. Jadi koordinatnya 1,2. Jadi nilai minimum kan yang paling kiri nih ya. Dari 1. F X, Y, K1, 2X1 tambah 3Y1 sama dengan 2 dikali 1, 1 dari sini. 2 dari sini nih. Sama dengan 8. Kan nilai minimum. Kemudian garis G ini geser lagi melalui titik paling kanan. Mana yang paling kanan? Nah, garis 2 nih. Kan sejajar juga kan. Koordinatnya berapa? 5,4. Nah, X-nya 5, Y-nya 4 kan di sini nih. Nah, maka substitusi lagi. K2 sama dengan 2X2 tambah 3Y2 sama dengan 2 kali 5 tambah 3 kali 4, 22. Ini adalah nilai maksimum. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah aplikasi program linear. Bagaimana caranya? 1. Mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Ya. Nah, jadi bikin tabel untuk mempermudah nih, seperti ini. Variabel 1, 2, 3, variabel 1X, 2Y, persediaan misalkan. Nah, catatannya ini nih. Setiap pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya. Ya. Dan sistem pertidaksamaan bertanda lebih dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling sedikit. Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya di contoh soal. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih.
pemborong tersebut mendapat order untuk mencat ruang tamu dan kamar tidur rumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru, 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur ya 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mencat setiap ruang tamu adalah 300.000, untuk setiap kamar tidur 250.000, buat model matematikanya. Ada fungsi kendala dalam fungsi dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, misalkan X adalah ruang tamu. Kita ubah banyak ruang tamu adalah variabel X yang dicat ya. Y banyak kamar tidur. Nah, berarti variabel jadi ya. Variabel yang lain apa? Cat biru, cat putih. Nah, untuk mempermudah kita bikin tabel. Ya, sesuai dengan teori yang tadi. Nah, variabel cat biru putih. Banyak ruang tamu. Tamu kan tadi X ya. 1 kaleng sama 3 kaleng, ya kan? Banyak kamar tidur Y. Variabelnya 2 kaleng sama 2 kaleng. Nah, persediaannya adalah untuk yang cat biru 100 kaleng, cat putih 240 kaleng. Nah, persediaan cat biru dan cat putih yang dimiliki pemborong berturut-turut hanya 100 kaleng dan 240 kaleng, sehingga tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan. Hanya nih ya. Nah, maka verbal dalam tabel diterjemahkan sebagai berikut. Dari soal verbal kita ubah ke model matematika. Jadi apa? X tambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Mana? X itu 1 ya. Terus 2Y kurang dari sama dengan 100. Berarti ini X karena 1 ya. 2Y kurang dari sama dengan 100. Terus untuk yang bawahnya, persamaan kedua adalah 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Nih, ya kan? Yang berikutnya, oleh karena banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur selalu bernilai positif, maka X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Persamaan ketiga, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, keempat persamaan tersebut merupakan fungsi kendala. Nah, biaya pengecatan setiap ruang tamu 300.000, kamar tidur 250.000, sehingga pendapatan pemborong dapat dirumuskan F X, Y sama dengan 300.000 X tambah 250.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jadi seperti itu ya proses pengerjaannya. Yang berikutnya adalah 2. Menyelesaikan masalah program linear. Langkah-langkahnya, ubah yang A, ubah permasalahan verbal menjadi model matematika seperti tadi ya, dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Yang B, tentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok, titik ekstrim atau titik garis lidik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk semua penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah 800.000 per penumpang dan ekonomi 600.000 per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Bagaimana cara menyelesaikan? Misalkan X-nya apa? Penumpang kelas bisnis, Y-nya ekonomi. Terus untuk mempermudah yaitu bikin tabel. Nah, variabel daya tampung penumpang, daya tampung bekas bagasi ya. Banyak penumpang kelas bisnis X, daya tampung 1, penumpang kelas ekonomi 1. Kapasitasnya 200 orang. Bagasinya 50 bisnis, ekonomi 20 kg. Kapasitasnya 5.500 kg. Nah, model matematikanya apa? Nah, daya tampung penumpang X tambah Y 1 sama 1 berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Bagasi 50X tambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, disederhanakan dari 50 jadi 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 550. Kita sederhanain ya.
X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, berikutnya gimana? Pendapatan penjual tiket merupakan fungsi objektif. Pendapatannya tadi ya, kan 800.000 untuk bisnis, yang 600.000 ekonomi. Maka fungsi objektifnya 800.000 X tambah 600.000 Y. Nah, daerah penyelesaian terjadi pada grafik di samping. Ada penyelesaiannya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana menentukan titik B? Sama tadi, dengan cara eliminasi dan substitusi. Ini kan model matematika sudah diketahui ya. X tambah Y sama dengan 200, 5X tambah 2Y sama dengan 550. Eliminasi ya harus disamain ya. Ini disamakan variabel Y-nya. Kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 2X dikurang 5X min 3X. 2Y dikurang 2Y habis kan. 400 dikurang 550 min 150. X nya berarti 50. Min 150 dibagi min 3, 50. Terus X plus Y sama dengan 200. Substitusi nih ke X, sini 50 berarti kan, maka Y nya 150. 200 dikurang 50 nih, kita terus ke kanan. Koordinatnya adalah 50,150. Nah, titik B nya sudah diketahui, O nya sudah diketahui kan, C nya sudah diketahui koordinat, B nya yang dicari, A nya juga sudah diketahui ya. Nah, tinggal kita cari ya, koordinatnya sudah diketahui semua. O nya 0,0, A nya 110,0, B nya 50,150, C nya 0,200. Substitusi kemana? Ke tadi objektif ya, fungsi objektif 500 yang dari tiket itu ya. 800.000 X tambah 600.000 Y. Substitusi X nya 0, Y nya 0. Substitusi ke sini 0,0 berarti 0 hasilnya. 110,0 berarti X nya 110 kali 110 kali 0 ya, maka hasilnya adalah 88 juta. 50 sama 150 berarti di sini 50, di sini 150 ya, hasilnya adalah 130 juta. 0,200 sini 0, Y nya 120 juta. Nah, maka nilai maksimumnya apa? Yang paling besar yaitu 130 juta yang dipenuhi oleh X 50, Y-nya 150 ya. Nah, jadi dengan kata lain penjualan tiket akan maksimum jika banyak penumpang kelas bisnis 50 orang ya, dan ekonomi 150 orang. Nah, itu seperti itu penyelesaiannya. Cukup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.